Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud, ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku, dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku, dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan, Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku." Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan, Allah Israel, dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terkadang dalam hidup kita tak jarang kita itu meragukan kepastian janji Tuhan. Bahkan selain meragukan, kita pun juga sering mempertanyakan, apakah janji Tuhan itu pasti akan digenapi? Atau sebaliknya, janji itu hanya sebuah ilusi. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita betapa sukacitanya bangsa Israel saat itu, karena bait Allah telah selesai dibangun. Apalagi Allah berkenan memenuhi bait itu dengan kemuliaannya. Bagi Salomo, Allah sendirilah yang telah membangun baitnya. Maka Salomo memberikan kesaksian dan memuji Tuhan karena ia melihat bahwa selesainya pembangunan bait suci merupakan wujud dari pemenuhan janji Tuhan, secara khusus pada Daud ayahnya. Saudara, dari ungkapan syukur yang Salomo ungkapkan, kita bisa melihat bagaimana Salomo berpegang pada janji Tuhan. Ia mengingat betul janji Allah dan meyakininya, sampai pada akhirnya ia sendiri bisa melihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Keberhasilannya membangun bait suci bukan karena kemampuan atau kehebatannya sebagai seorang raja. Saudaraku, mempercayai janji Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan tidak akan ingkar janji adalah sikap yang perlu kita pelihara sebagai pengikut Kristus. Ini memang tidak mudah, sebab yang sering terjadi adalah kita melihat persoalan lebih besar dari pertolongan dan kuasa Tuhan. Tidak jarang kita merasa Tuhan begitu lama menepati janjinya. Ada juga yang merasa bahwa Allah lupa akan janjinya, atau merasa tidak sabar menantikan jawaban Tuhan. Saudaraku, seharusnya kita bisa melihat bahwa apa yang kita terima saat ini, baik itu keberhasilan maupun juga kesuksesan dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga, adalah termasuk juga wujud pemenuhan janji Tuhan bagi kita. Mari kita mengingat bahwa Allah kita itu setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Segala yang Ia ucapkan pasti akan Ia tepati.
satu hal yang perlu terus kita lakukan adalah tetap setia kepadanya, tetap taat, tetap bertekun di dalam pelayanan, dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita terus lakukan. Karena Allah pasti akan menepati janjinya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami. Di tengah-tengah persoalan hidup, kadang kami meragukan janji Tuhan. Bahkan kami juga mempertanyakan janji-Mu. Tetapi hari ini Tuhan melalui pengalaman dan kisah daripada Salomo, kami diingatkan dan diajarkan akan kepastian janji Tuhan itu. Karena itu bagian kami bukan meragukan janji Tuhan. Bagian kami bukan mempertanyakan janji Tuhan. Tetapi bagian kami adalah terus setia, terus tekun, bahkan terus menaruh kepercayaan hanya kepadamu saja. Mampukan kami Bapa di tengah-tengah segala pergumulan dan kesulitan hari ini, kami terus menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Demikian juga Bapa, pada hari ini kami bersyukur karena bangsa kami, negara kami yang kami cintai, yaitu Indonesia, telah memperoleh kemerdekaan selama 77 tahun. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 77 tahun ini. Sekalipun kami mengalami jatuh bangun, tetapi kebersatuan tetap terpelihara oleh karena Pancasila. Demikian juga hamba-Mu berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden kami, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, yang terus berjuang untuk membangun negeri ini Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kemampuan kepada beliau, sehingga sampai pada akhir periode nanti dapat memimpin bangsa kami ini, dapat memajukan bangsa kami ini, dapat menyejahterakan bangsa kami ini. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan juga sesuai dengan Pancasila. Hamba-Mu juga berdoa Bapa untuk orang-orang yang berusaha merongrong daripada pemerintahan ini. Kiranya Tuhan tolong mereka supaya dengan bijak dapat ikut membangun, bukan hanya ikut untuk menghancurkan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami ini, dan biarlah kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan pakai orang-orang Kristen yang duduk di pemerintahan, supaya mereka pun juga mengerjakan segala sesuatunya berdasarkan akan kebenaran Tuhan. Demikian juga Bapa, Engkau pakai warga gereja, orang-orang Kristen, untuk juga tunduk kepada pemerintah, untuk taat kepada pemerintah, sebagaimana yang telah Tuhan firmankan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya bangsa Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah persoalan dunia hari ini, bangsa Indonesia tetap kuat, tetap bangkit, bahkan juga tetap dapat menghadapi resesi ekonomi yang sedang terjadi di berbagai negara. Kami serahkan kepada tangan-Mu Tuhan untuk bangsa kami, biarlah kiranya Tuhan yang memelihara. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Terus bekerja, dan biarlah kiranya pemeliharaan Allah nyata di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati.